Rencana pemerintah Kabupaten Jayapura memindahkan makam tokoh adat sekaligus penggerak pro kemerdekaan Papua Teis Hio Eluai yang dibunuh 7 anggota Kopassus menuai kontroversi. Alasan pemindahan demi perbaikan tata kota dianggap mengada-ada, merendahkan tatanan adat dan sejarah bangsa Papua. Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, membuat klaim sudah sejak lama membahas rencana pemindahan makam itu dengan sejumlah pihak, termasuk keluarga mendiang Teis. Namun Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura berkata tidak pernah mengetahui rencana itu. Apa sebenarnya rencana yang digagas pemerintah Jayapura? Bagaimana masyarakat asli Papua menanggapinya? Pejabat daerah Papua harus menggunakan watak yang lebih normal, terutama PJ Bupati Jayapura Triwarno Purnomo yang membahas dan merencanakan mengenai tempat pemakaman Teis Hio Eluai akan dipindahkan dengan alasan hanya karena pembangunan. Ini aneh, seorang pendatang, Triwarno Purnomo penjabat Bupati Jayapura bicara soal pemindahan makam tokoh karismatik orang Papua. Berikut pernyataan dari Ketua Dewan Adat Biak terkait pemindahan makam Bapak Teis Eluai. Juga ada tanggapan dari Uskup Jayapura terkait makam almarhum Dr. Teis Hio Eluai tokoh rakyat Papua yang dibunuh oleh pemerintah Indonesia terkait dengan masalah hak-hak orang Papua. Bapak Ondofolo Ramses Wali, tokoh adat Sentani, juga mengingatkan kepada oknum yang ingin memindahkan makam pemimpin besar bangsa Papua Barat, almarhum Dr. Teis Hio Eluai, akan berefek buruk bagi orang yang memindahkan makam tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Mamta, Tabi, dan seluruh para pemimpin suku dari 7 wilayah adat menyikapi rencana pemindahan makam almarhum Teis Eluai oleh pemerintah. Kami selaku pimpinan di wilayah adat Saileri, di wilayah Biak, wilayah adat Biak, kami memandang itu adalah suatu penghinaan besar dan pelecehan terhadap eksistensi kami sebagai pemimpin adat maupun masyarakat adat Papua. Sehingga kami perlu mempertegas kepada pemerintah untuk tidak sewenang-wenang untuk memindahkan makam dari almarhum. Kita tahu bahwa almarhum adalah seorang tokoh besar masyarakat adat Papua, pemimpin. Beliau adalah Ondofolo dan Ondowafi besar di masyarakat adat di suku Sentani. Beliau bukan mati karena sakit atau kecelakaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang memindahkan. Apalagi sebagai seorang pemimpin dalam tatanan adat kami tidak boleh sembarangan memindahkan makam dari pemimpin. Kami tahu bagaimana kami melakukan ritual-ritual adat kami tentang orang mati, sehingga pemerintah tidak boleh melakukan upaya memindahkan. Karena memindahkan beliau itu artinya melecehkan harga diri kami. Yang kami minta kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun kota, khususnya wilayah Mamta Tabi, agar menghentikan upaya-upaya itu. Almarhum Bapak Teis tidak tinggal di orang tuh tempat, itu tanahnya, tanah orang Sentani, sehingga tempat yang ada itu harus dilindungi dan dilestarikan. Pemerintah harus tahu diri bahwa membangun pemerintah di atas tanah kami, tanah masyarakat adat, tanah para pemimpin-pemimpin masyarakat adat. Jadi tidak boleh sewenang-wenang memindahkan pemimpin. Teis adalah pemimpin besar kita, bukan saja suku Sentani tapi pemimpin
masyarakat adat bangsa Papua dari Sorong, Merauke sampai di Samarai. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar saya di seluruh tanah Papua, di mana saja saudara-saudari berada. Hari-hari ini saya mendengar, membaca di media sosial itu ada rancangan, ada ide untuk menggali dan memindahkan jasad dari orang tua kami, yaitu Bapak Ondo Afi Teis Hio Eloai. Ini setahu saya, Bapak itu Bapak Ondo yang punya tanah tempat di mana dia dimakamkan. Tempat itu adalah lapangan bola. Lapangan bola yang waktu itu disepakati karena Bapak Teis adalah Bapak Ondo besar, lalu waktu itu semua disepakati lalu dimakamkan di situ. Semua orang Papua punya pikiran, punya perasaan, semua sepakat taruh di situ. Dan keluarga telah menyerahkan Bapak Ondo, Bapak Teis Hio Eloai itu sebagai Bapak Papua. Jadi melihat dari sejarah cerita itu, Bapak ini bukan milik keluarga lagi, bukan milik siapa-siapa, itu milik semua orang Papua. Lalu saya merasa ada baiknya kita menggunakan perasaan feeling manusiawi. Tidak usah ada maksud-maksud tersembunyi di belakang untuk memindahkan jasad makamnya Bapak Teis Eloai dari tanahnya sendiri ke tempat yang lain. Kita menghormati orang tua, Ondo Afi, pemilik tanah di tempatnya sendiri dengan alasan apapun, dengan kepentingan apapun, dengan maksud apapun. Sekali-kali kita tidak boleh melakukan hal ini. Kalau seandainya itu saja orang tua dari saudara-saudara, ketika kami mau pindahkan itu, bagaimana perasaan saudara? Kalau saudara masih manusia yang berharkat, bermartabat. Dari tempat ini saya mau minta dengan hormat kepada semua pihak, jangan memakai alasan untuk penataan kota, tidak apa-apa. Makam tinggal di situ lalu kotanya ditata saja. Masih ada hal lain yang bisa ditata adalah parit-parit itu. Di depan Saga yang kami selalu lewat ada air itu, selalu air meluap. Lalu di depan Saga Sentani, dekat Auri, bereskan yang itu dulu, atau jalan turun ke pasar, atau hal-hal lain. Jangan alasan apapun dalam pikiranmu, dalam hatimu. Sudah cukuplah, sudah cukup. Jangan lagi membuat luka di atas luka yang sudah ada. Saya berdoa, semoga semua saudara, baik orang Papua, asli Papua, peranakan Papua, maupun saudara-saudara lain yang datang dari luar ada di atas tanah kami, di atas tanah Papua. Mari kita menghargai Bapak Ondo Teis Hio Eloai di atas tanah leluhurnya. Ini bukan tanahnya orang-orang lain. Mari kita saling mendukung, saling menghargai. Rancangan itu sebaiknya tidak boleh ada di atas pikiran kita dengan alasan apapun, kepentingan apapun. Mau bikin taman, silakan bikin taman kota, makam tetap ada di situ. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua niat baik, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Adat di mana pindahan kuburan kepada seorang pejuang ini perlu dipertimbangkan karena Pak Teis mau mengembangkan kuburannya itu, beliau bukan sakit baru meninggal karena beliau sedang memperjuangkan kepentingan orang Papua banyak dan mereka dibunuh. Dan kalau orang yang dibunuh itu sudah walaupun kubur tetapi dia masih hidup, arwahnya. Untuk itu kalau mau memindahkan kuburannya ini perlu secara budaya dan adat ini perlu diperhitungkan secara baik. Sehingga yang memindahkan siapa orangnya, sebab akibat efeknya itu bisa menimpa kepada setiap orang yang memindahkan itu. Karena tadi saya katakan secara adat orang Sentani, karena dia dibunuh dan dia meninggal itu bukan karena sakit, karena dia masih hidup baru dibunuh. Dan sampai hari ini menurut adat orang Sentani bahwa dia masih hidup. Jadi
semua hal-hal ini harus diperhitungkan secara baik dan secara adat dibuat secara baik, dan juga orang-orang yang memindahkan ini mengangkat jenazahnya dari lahat itu, memindahkan itu jangan sampai kena masalah. Dan saya katakan karena dia meninggal itu akibat karena bukan sakit, tetapi dia dibunuh. Dan itu sangat resikonya cukup berat untuk yang memindahkan kuburannya. Itu yang saya ingatkan. Untuk itu langkah-langkah untuk mengalihkan kuburannya ke tempat lain, ya orangnya harus disiapkan, ya langkah-langkah secara adat harus diatur secara baik, sehingga pada saat diangkat memindahkan ke tempat yang sudah disediakan, orang Sintani bilang itu harus ada onomi. Onomi itu damai, sehingga yang mengerjakan, yang mengangkat tidak jadi korban. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.